Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudaraku, sukacita yang besar kalau hari ini kami sekeluarga boleh datang di sukacita keluarga GKI Bumiayu. Majelis Jemaat GKI Bumiayu telah menetapkan sebuah tema khotbah yang menarik, yaitu tetap bertahan. Ya. Mengingat tema ini membuat saya jadi kepingin menyanyikan lagu dalam bahasa Jawa yang mendorong setiap anak Tuhan itu memang perlu bertahan. Ya. Lagu ini mula-mula dimunculkan dalam bahasa Jawa Jogja Solo. Kemudian nanti saya akan menerjemahkan, kita nanti nyanyinya bait keduanya pakai bahasa Panginyongan, ya. Dan nanti kita bait tiganya nyanyi pakai bahasa Indonesia. Oke, pagi ini saya membawa gitar lele, mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari nyanyi bareng-bareng demikian. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus, sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga, sing sabar lan mantep kutul popokane, sing sabar lan mantep melu Gusti Yesus, sing sabar lan mantep oli ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Tekun dan setialah sampai penghabisan, tekun dan setialah iring Tuhan Yesus, tekun dan setialah anugerah tersedia, tekun dan setialah sampai surga mulia. Ibu bapak, saudaraku, kita udah mulai kenal lagunya ya. Bagaimana kalau kita ulang lagu ini mulai pakai bahasa Jogja Solo ya, terus bahasa Panginyongan dan bahasa Indonesia, tapi nyanyinya dengan tepuk tangan ya. Ayo kita gembira sama-sama, sing sabar lan mantep. Mari Bang. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus, sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga, sing sabar
sabar lan mantep kutul pok-pokane. Sing sabar lan mantep melu Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep oli ganjaran. Sing sabar lan mantep klebu kraton swarga. Tekun dan setialah sampai penghabisan. Tekun dan setialah diiring Tuhan Yesus. Tekun dan setialah anugerah tersedia. Tekun dan setialah sampai sorga mulia. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudaraku, gambar lilin yang menyala ini mau mengatakan, apakah kita akan tetap bertahan, tekun, setia, gutul pok-pokane, ya, sampai sumbu terakhir. Sungguhkah aku tetap bertahan jadi seorang anak Tuhan? Nah, Bapak Ibu saudaraku, dulu ketika kami kuliah di Fakultas Teologi, Bang Jeremy, saya, istri saya, dan mungkin juga ada beberapa di antara kita yang pernah sekolah teologi, diajari kalau dalam ilmu homiletika, dalam ilmu berkhotbah, khotbah itu menarik kalau dibuka dengan pembukaan yang membuat orang bertanya-tanya. Nah, saya ingin mengawali dengan gambar ini. Ya, ini gambar apa ya Bapak Ibu? Menarik, diawali dari percakapan sebuah tahu, ya, bertanya demikian. Kamu tempe ya? Kira-kira tempe jawabnya apa ya Bapak Ibu? Dia jawabnya gini, kok kamu tahu gitu ya. Nah, menarik ya. Untuk mengawali sebuah khotbah perlu membuat orang tersenyum dulu ya. Akhirnya percakapan ini didengar oleh dua tahu ini. Lalu mereka ngomong apa? Hanya kita berdua yang tahu gitu ya. Yang lain tempe berarti ya. Nah, Ibu Bapak saudaraku, menarik sekali bila kita mau diajak untuk tahu dan mengerti konteks latar belakang kisah bacaan Injil hari ini. Ibu Bapak saudaraku, satu kali Tuhan Yesus mengajak rombongan para murid berada di halaman Bait Allah di kota Yerusalem. Ya. Kami rombongan GKI Marta Dirja Purwokerto sudah 2 kali sampai di Yerusalem. Tapi benar yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Bait Allah itu akan hancur. Ya. Di saat para murid dan orang banyak yang ada di seputar Bait Allah itu terkagum-kagum melihat bagaimana bangunan Bait Allah itu berdiri megah, berdiri kokoh, dihiasi batu-batu yang keren. Tuhan Yesus berkata dengan jujur, segala kemegahan Bait Allah ini akan runtuh. Mana buktinya? Ayo Bapak Ibu saudaraku, kita baca ayat 5 dan ayat 6 bareng-bareng ya. Demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah
dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, banyak orang terpesona memandang bangunan bait Allah, kagum, takjub, sangat terpukau melihat hebatnya bangunan yang sangat mahal itu, ya. Karena ada banyak barang-barang persembahan, emas, intan, berlian, permata menghiasi bangunan bait Allah, ya. Tapi Tuhan mesti bicara dengan jujur. Tahukah engkau apa yang kamu lihat di situ ternyata akan runtuh, hancur semuanya. Tidak akan ada batu satupun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya runtuh. Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan Yesus mesti bicara jujur tentang kondisi bangunan bait Allah yang tampak hebat saat itu. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang nubuat. Nubuat yang ternyata sungguh terjadi pada tahun 70 Masehi. Ya. Anggap saja kalau Tuhan Yesus itu lahir di tahun pertama Masehi, lalu usia Tuhan Yesus di dunia ini sampai 33 tahun. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang apa yang terjadi 38 tahun lagi. Ya. Tepatnya tahun 70, apa yang diberitakan Tuhan Yesus ini benar. Bangunan bait Allah hancur total. Bapak Ibu, saudaraku, memang bangunan bait Allah itu pernah yang pertama kali dulu dibangun waktu Raja Salomo mendirikan bait suci tahun 957 sebelum Masehi. Waktu Israel kalah perang melawan Babel, maka Raja Nebukadnezar berhasil menghancurkan bait Allah tahun 586 sebelum Masehi. Ini hancurnya bangunan bait Allah yang pertama kali. Dan kehancuran yang kedua seperti yang Tuhan Yesus beritakan. Bait suci kedua yang dibangun ulang tahun 538 sebelum Masehi, ternyata nanti benar-benar hancur pada tahun 70 Masehi ketika jenderal Romawi yang bernama Titus membakar kota Yerusalem. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik, di saat-saat seperti itu Tuhan Yesus sedang mau membicarakan bukan sekedar bangunan bait suci yang mereka banggakan, karena kebanggaan itu akan hilang dalam sekejap. Tapi Tuhan Yesus juga memberitakan bagaimana tanda-tandanya akan terjadi. Apa tanda-tandanya? Ayo kita baca ayat 9 dan 10 ya. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudaraku, ketika para murid kepo dan bertanya-tanya, nanti tandanya apa Tuhan? Bahwa bangunan bait Allah ini akan hancur. Tuhan Yesus katakan akan terjadi peperangan antar bangsa. Akan terjadi pemberontakan di mana-mana. Bahkan kerajaan akan melawan kerajaan. Saudaraku,
Barangkali untuk kita semua yang ikut kebaktian hari ini segera bertanya-tanya, Pak Stefanus, kenapa kok Tuhan mengizinkan terjadi peperangan pemberontakan seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menceritakan tentang kisah pensil yang patah. Ya, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, adalah pensil cantik yang dulu mula-mula warnanya hijau. Ya, enak dipakai menulis. Tapi apa yang terjadi? Ketika suatu kali pensil itu harus patah menjadi 2 bagian. Apakah berarti pensil ini tidak berguna? Kenapa kok harus mengalami kondisi patah, terpecah, terpisah seperti ini? Di tangan seorang yang bijaksana. Ternyata pensil yang patah 2 bagian ini malah bisa jadi 2 alat tulis. Ya, kalau semula cuman punya 1, sekarang punya 2. Bisa dipakai oleh orang lain. Ibu bapak, saudaraku, kadangkala muncul pertanyaan di antara kita. Kenapa ya Tuhan membiarkan terjadi perpecahan? Tuhan membiarkan terjadi pemisahan. Ternyata Tuhan mau berkarya dengan cara yang lebih besar lagi. Ya, menarik bagaimana Tuhan menegur penduduk di kota Yerusalem. Dan apa yang disampaikan Tuhan ketika ditanyai, apa yang akan menjadi tanda-tanda berikutnya? Mari Bapak Ibu, kita baca ayat 16 sampai 19 ya. Sama-sama kita ucapkan demikian. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ibu bapak, saudaraku, Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa ternyata peperangan itu bukan sekedar bangsa lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, tapi di dalam keluarga, teristimewa keluarga pengikut-pengikut Kristus, juga akan mengalami datangnya situasi yang berat dan sulit. Tuhan Yesus mengatakan dengan jujur bagaimana orang tua rela bahkan tega menyerahkan anaknya, atau saudara-saudaranya, kaum keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan ada di antara pengikut Kristus yang ternyata akan dibunuh. Menjadi pengikut Kristus berarti kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun Tuhan katakan tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, asalkan kamu tetap bertahan, kamu pasti akan memperoleh hidupmu. Dalam konteks apa bacaan ini muncul? Ibu bapak, saudaraku, kita perlu mengenal lebih dahulu konteks keluarga Yahudi ya. Bagaimana keluarga Yahudi? Kita tahu mereka adalah keluarga yang taat dengan hukum Taurat. Maka anak-anaknya sejak dari kecil itu wajib belajar Taurat, gak bisa ditawar, harus hafal di luar kepala, harus terus tekun melakukan dan mengerjakan apa-apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Ibu bapak, saudaraku, realitanya sejak Tuhan Yesus datang di tengah-tengah umat Israel saat itu, ada beberapa anggota keluarga yang lebih tertarik
untuk ikut ajaran Tuhan Yesus yang berbeda dibanding ajaran kitab Taurat. Saudaraku, ini persis seperti gambar yang muncul ya. Bagaimana dalam keluarga terbuka, tersedia dua jalan. Mau pilih yang mana? Kalau ada seorang anak di tengah keluarga, ternyata tertarik untuk ikut Tuhan Yesus, maka konsekuensinya akan dibenci keluarganya. Bahkan mungkin namanya dicoret dari daftar keluarga. Ini seperti sahabat-sahabat kita di Pulau Bali, ya. Masyarakat penduduknya begitu taat beragama Hindu, ya. Kalau sampai ada anggota keluarga keluar dari agama itu, berarti namanya dicoret, nggak dapat warisan dari keluarga. Pilihan yang sulit, tetapi menarik. Bagaimana ternyata mengikut Tuhan Yesus menjadi pilihan yang disukai banyak orang. Walaupun berarti akan terjadi konflik di tengah keluarga, walaupun bakal dimusuhi oleh orang tua, oleh kakak, oleh adik, oleh semua keluarga besar, tapi wong memang pilihanku tertarik ikut Tuhan Yesus. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Menarik sekali Tuhan Yesus katakan, sehelai rambut di kepalamu pun tidak akan terjatuh kalau engkau tetap bertahan, setia, pegang teguh imanmu. Bapak Ibu, saudaraku, benarkah kisah seperti itu kita temukan dalam kenyataan sehari-hari? Bahwa Allah dapat menulis ulang cerita hidupmu. God can rewrite your story. Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Mungkin Bapak Ibu mengenal sosok Bapak Subronto. Ada hal yang menarik ketika Yayasan Alkitab Indonesia mengulik tokoh Subronto ini. Barangkali di antara kita mengatakan, Pak Stefanus, kami nggak terlalu mengenal Bapak Subronto. Tapi kalau saya tunjukkan yang ini, mungkin kita kenal ya. Boleh dibikin zoom sedikit. Bagaimana lagu ini mau mengatakan buat kita, betapa kita tidak bersyukur. Ini adalah lagu yang ditulis oleh Bapak Subronto. Yuk. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi kita tepuk tangan ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu,
Lagu ini semangatnya pol, gembiranya luar biasa. Tapi tahukah kita siapa yang menciptakannya? Kenalkah kita dengan Bapak Subronto ini? Saudaraku, siapa menyangka lirik lagu ini justru ditulis oleh seseorang yang sangat disakiti hatinya oleh negara yang ia cintai, Indonesia ini. Ya. Sungguh lewat lagu ini kita melihat Bapak Subronto sangat menjunjung tinggi tanah air tercinta. Tapi siapa menyangka kalau Pak Subronto itu pernah menjadi tapol, tahanan politik selama 7 tahun tanpa bukti-bukti yang jelas atas tuduhan ketika dirinya dikatakan membela komunis. Padahal ia justru menjunjung negeri yang sangat dicintainya ini, sekalipun negeri ini sungguh menyiksa hidupnya. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau kita mengenal bahwa Bapak Subronto Kusumo Atmojo, ia lahir di Tayu Pati, ya, Jawa Tengah, pada tahun 1929. Ya. Sejak kecil Subronto ini berniat dan berminat pada musik, dan ayahnya adalah seorang pengusaha penggilingan padi dan pendana sebuah masjid di wilayah Tayu Pati, Jawa Tengah. Subronto mengingat waktu dulu masih SMA, dia tidak sengaja mendengar bagaimana ada suara umat sedang berlatih paduan suara di gereja. Membuat hatinya tertarik untuk ikut dan memberanikan diri masuk ke dalam ruangan latihan itu dan berkata apa? Bapak Ibu, aku seorang muslim, bolehkah aku ikut paduan suara ini? Ya. Dan ternyata begitu diperbolehkan, tanpa ragu-ragu, ia diizinkan, bahkan ia malah nyanyinya paling keras, karena memang sangat menyukai musik. Ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang terjadi dengan Bapak Subronto ini? Ya, kita lihat bagaimana di Jakarta kemudian Subronto masuk pada perguruan tinggi ilmu jurnalistik. Namun sebenarnya minatnya lebih tertuju ke bidang musik. Ya, setiap kali ada kesempatan, ia terus ingin bersama dengan para komponis lagu, bersama para konduktor, pemimpin paduan suara, bagaimana ia ingin banyak berguru, seperti pada Bapak Amir Pasaribu, Bapak Adi Dharma Lee Eng Leong, Bapak Sujasmin, dan yang lain-lain. Bapak Subronto ini akhirnya memilih bekerja di siaran kesenian studio RRI Jakarta. Kemudian selama 3 tahun Subronto ini belajar di Sekolah Tinggi Musik Hans Elser di Berlin, Jerman, dan lulus cum laude, lalu kembali ke Jakarta tahun 65. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi waktu pulang ke Jakarta,
tanggal 30 September 65 meletus peristiwa G30 SPKI. Orang-orang yang dianggap pro PKI jadi sasaran kebencian. Naas. Subronto ternyata ikut diciduk dan ditahan di Cijantung karena menjadi salah satu tertuduh. Dan setelah ia dilepas, ia tetap dianggap simpatisan PKI. Sehingga sangat sulit mendapat pekerjaan. Bahkan ia akhirnya menjadi supir bemo. Tidak lama kemudian jadi supir bemo pun masih ditangkap lagi. Ketika militer melakukan pembersihan. Namun kali ini ia berbeda. Ia justru bertemu dengan seorang pengikut Kristus di dalam penjara. Dan disitulah Bapak Subronto mulai tertarik ikut menjadi seorang anak Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Tahun 70, Subronto diangkut ke Pulau Buru, dibuang ke Pulau Buru. Di sana diam-diam ia meneruskan upayanya belajar Alkitab, mendalami tentang siapakah Kristus. Kristus yang dijadikan teladan dan penyelamat kehidupan. Sehingga setahun kemudian Bapak Subronto dibaptis di Pulau Buru. Dan apa yang terjadi, saudaraku? 7 tahun kemudian ia kembali ke Jakarta, sudah dibebaskan. Akan tetapi penderitaannya ternyata muncul lagi, ya, karena pemerintah Presiden Soeharto waktu itu meniupkan angin kebencian kepada para simpatisan komunis. Jadi tidak ada lembaga perusahaan yang berani menerima para simpatisan komunis. Di KTP-nya ada tulisan ET, ex tapol. Jadi Subronto nganggur, cari kerja nggak ada yang berani. Tapi lihatlah, Tuhan buka jalan. Subronto ini ternyata sungguh-sungguh disayang Tuhan, ya. Karena BPK Gunung Mulia Jakarta berkenan menerima Subronto untuk menjadi seorang editor buku musik. Dan dari situlah ia berkontribusi juga ke Yayasan Musik Gereja dan juga ke STT Jakarta. Dan menarik sekali, berbagai macam lokakarya musik gereja dipimpin oleh Bapak Subronto. Ia lulusan cum laude dari Jerman loh ya, di bidang musik. Dan luar biasa, sebagai pengajar, sebagai penulis lagu, Subronto sungguh dikenal karena sikapnya sangat jernih di dalam menanggapi segala sesuatu dengan cara-cara yang sangat cerdas cemerlang. Untuk kita tahu, selama kerja di BPK Gunung Mulia, sedikit-dikitnya sudah ada 25 nyanyian gereja, 20 nyanyian tunggal dengan iringan piano, dan 3 kantata dan oratoria, dan puluhan aransemen lainnya. Saudaraku, menarik sekali kalau tadi kita diajak nyanyi lagunya Pak Subronto. Betapa kita tidak bersyukur, mau menggambarkan bagaimana sikapnya dan pola pikir Bapak Subronto tetap selalu positif. Nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa benci, nggak ada luka-luka masa lalu yang terus diingat-ingat. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur mempunyai Indonesia sebagai tanah air kita? Ya, menarik sekali kalau Pak Subronto mengatakan
bahwa tanah air ini subur makmur, luas lautnya, bukit lembahnya hijau, semua berkat karunia Allah. Saudaraku yang terkasih, indah sekali kalau Pak Subronto akhirnya mengatakan, kita mensyukuri semua karunia alam keragaman negeri ini sebagai berkat karunia Allah. Luar biasa. Dibenci, ditolak, dipenjara, tapi balasannya justru lagu yang mau mengajak kita bersyukur untuk tanah air yang tercinta. Indah sekali kisah perjalanan iman Bapak Subronto menjadi seorang pengikut Kristus. Puter-puter dulu, tapi tetap bertahan. Keren, kuat, setia, apapun yang mesti terjadi. Bapak Ibu saudaraku, keluarga besar GKI Bumiayu, ketika hidup mulai tidak mudah, menghadapi tantangan dan kesulitan, maukah kita tetap bertahan, menetapkan pilihan menjadi pengikut Kristus? Kalau kita katakan, Tuhan aku mau tetap mengikut Engkau. Ada sebuah lagu yang indah, saya mau ikut Yesus. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai keputusan iman kita. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Engkau Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu saudaraku. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah musik dengan lembut mengiringi doa-doa kita. Berdoalah. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Ceritakan pada Tuhan hidup sesulit apa yang sedang kau alami. Hidup yang tidak mudah yang sedang engkau rasakan. Tuhan memanggil untuk menetapkan pilihan menjadi Kristen. Tetap bertahan dengan iman. Maukah engkau setia? Kalau engkau katakan aku mau setia, angkat tanganmu, katakan saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk saudaraku.